Mu'attil itu yang menentang, mengingkari baik sebagian dari sifat Allah ataupun seluruhnya. Mu'attil ini ada dua jenis, imma mukadzib wa imma muharrif. Pertama, kenapa dia mengingkari asma Allah atau sifat Allah? Pertama, karena mendustakan ayat tentang sifat Allah. Yang kedua, muharrif, tidak mendustakan ayatnya diyakini, tapi ditahrif maknanya ditakwil, dirubah kepada makna lain. Berakibat sifat Allah yang diterangkan di dalam ayat tadi ditolak sifatnya, tidak ditolak ayatnya. Ini termasuk golongan mu'attil. Jadi golongan pertama mumatsil ini keliru. Yang kedua mu'attil ini juga salah. Ketiga mu'tadil. Mu'tadil itu yang adil, yang pertengahan, yang lurus, yang benar. Siapa mereka nanti akan dijelaskan. Kebid'ahan yang pertama kali muncul di tengah umat ini adalah bid'ah khawarij. Pentolannya sudah muncul di zaman Nabi SAW. Namanya Dzu Khuwaisirah dari Bani Tamim. Ketika Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah ketika perang Hunain, maka ketika dibagi para mu'allaf yang baru masuk Islam, karena perang Hunain terjadi setelah Futuh Mekah ditaklukkan, banyak orang musyrik penduduk Mekah yang masuk Islam. Lalu Nabi SAW pulang ke Madinah, banyak yang ikut penduduk Mekah ke Madinah, baru masuk Islam berapa hari. Sampai di lembah Hunain mereka diserang, terjadi perang Hunain, tapi berakhir kemenangan. Banyak ghanimah. Rasulullah SAW membagi ghanimah itu para mu'allaf yang baru masuk Islam, ada yang diberi banyak, ada yang 100 ekor unta seorang. Sedangkan yang senior yang sudah lama masuk Islam sedikit. Ada seseorang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim menyatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau tidak adil. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai Nabi SAW tersinggung, mengatakan, "Man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa lagi orang yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Lalu Nabi SAW menyatakan akan keluar dari tulang sulbi orang ini orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak sampai ke melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari Islam, dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Khawarij. Dan persaksian Abu Musa menyatakan, iya, anak turunan orang ini dan orang ini menjadi pentolan Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi pentolan Khawarij ini sudah muncul di zaman Nabi SAW sampai kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mengkafirkan pihak Ali, mengkafirkan pihak Muawiyah, mengkafirkan juga kaum muslimin yang tergabung ke dalam kedua pihak ini dan menghalalkan darahnya.
Ini kebidahan yang pertama kali muncul, bid'ah khawarij atau takfiri, mengkafirkan sesama muslim yang dianggap menyimpang atau melakukan dosa besar. Kemudian muncul bid'ah qadariyah, majusinya umat ini. Nabi SAW menyatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa qadariyah dianggap majusi, disamakan dengan majusi? Majusi itu meyakini ada pencipta lain selain Allah. Allah pencipta seluruh kebaikan. Adapun keburukan itu ciptaan makhluk. Allah tidak menciptakan keburukan. Keburukan itu buatan makhluk. Allah hanya menciptakan kebaikan. Ada dua pencipta, Allah dan makhluk. Allah menciptakan kebaikan-kebaikan, makhluk menciptakan keburukan-keburukan. Itu prinsip qadariyah. Kata qadariyah, inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddir af'al al-ibad wa laysat dakhilatan tahta masyiatihi wa laysat makhluqatan lahu. Kalau majusi ini berkeyakinan Allah menciptakan kebaikan dan manusia menciptakan keburukan, ada dua pencipta. Kalau qadariyah menyatakan Allah tidak menakdirkan perbuatan manusia. Perbuatan manusia, ciptaan manusia itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Perbuatan manusia di luar kehendak Allah. Perbuatan manusia bukan makhluk Allah, bukan ciptaan Allah. Mereka berkata, innaha ghairu ma'lumatin lillah wa la maktubatin fil lauhil mahfuz wa anna Allaha la ya'lamu bima yasna'un nas illa idza waqa'a dzalik. Bayangkan, melemahkan Allah. Kata orang-orang qadariyah bahwa perbuatan makhluk tidak diketahui oleh Allah, tidak dicatat di Lauhul Mahfuz, dan Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan manusia kecuali setelah itu terjadi. Itu kata siapa? Kata qadariyah. Mereka muncul di zaman akhir zaman para sahabat, dan mereka masih zaman dengan beberapa sahabat, di antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ubadah bin As-Samit dan beberapa sahabat lain. Tapi ini di akhir masa para sahabat. Ini kebidahan yang kedua, bid'ah al-qadariyah. Qadariyah itu yang mengingkari takdir, baik sebagian ataupun seluruhnya. Muncul setelah Khawarij. Kebidahan yang ketiga, lawan dari qadariyah, yaitu murji'ah. Murji'ah muncul di zaman tabi'in. Apa itu murji'ah? Mereka ekstrim lawan dari khawarij. Ekstrim kiri kalau khawarij, ekstrim kanan. Murji'ah lawannya. Apa prinsip Mu'tazilah? Innahu la tadurru ma'al imani ma'siyah. Bahwa kemaksiatan tidak merusak iman. Mereka berkata, anta mu'min? Apakah engkau mu'min? Iya. La tadurru kal ma'siyah ma'al iman. Maksiatmu tidak akan merusak imanmu. Anta tazni wa tasriq wa tasrabul khamar wa taqtul ma dumta mu'minan fa anta mu'minun kamilal iman wa in fa'alta kulla ma'siyah. Kalau engkau iman, walaupun engkau berzina, mencuri, mabuk, membunuh, selama engkau mukmin, engkau imannya tetap sempurna.
sekalipun melakukan semua kemaksiatan, imanmu utuh. Sebaliknya dari Khawarij, kalau Khawarij siapa yang berbuat dosa besar kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, boleh dibunuh dan halal hartanya boleh diambil. Itu Khawarij. Kalau Murji'ah sebaliknya, orang mukmin yang berdosa besar imannya tetap sempurna. Ini benar apa salah? Benar, benar salah. Maksiat merusak iman, ya iyalah pasti, ya. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna kalamal qadariyah wal murji'ah hina raddahu baqaya sahabah kana fi ta'ah wal ma'siyah wal mu'minu wal fasiq lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Ucapan Qadariyah dan Murji'ah ketika dibantah oleh para sahabat yang masih ada saat itu, hanya membantah tentang taat maksiat, mukmin ataupun fasik. Mereka sama sekali tidak berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya. Muncul setelah itu kelompok cendekiawan. Kita menyebutnya, para ulama menyebutnya golongan Mu'tazilah. Yadda'una annal aql muqaddamun al-wahyi. Mereka mengklaim akal harus lebih didahulukan daripada wahyu. Ketika menengahi antara kelompok Murji'ah dan Khawarij, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, Murji'ah menyatakan pelaku dosa besar itu mukminnya tetap sempurna, imannya tetap sempurna. Dua-duanya pakai logika. Kalau Murji'ah logikanya begini, kenapa orang mukmin yang bermaksiat walaupun dosa besar semua dilakukan, imannya tetap sempurna, tidak merusak imannya? Karena mereka logikanya, orang kafir, kekafirannya tidak bisa ditolong oleh perbuatan taatnya. Kalau orang kafir sholat, saum, zakat, haji, melakukan kebaikan, ditolak, nggak diterima, tidak merubah kekafiran yang ada pada dirinya. Apa ini betul? Ya betul, orang kafir kalau ibadah tetap tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam ditolak, semua amal-amal ditolak, tidak akan diterima walaupun berbuat baik. Jadi ketaatan orang kafir enggak mempengaruhi kekafiran orang itu, maka sebaliknya kemaksiatan orang mukmin tidak mengurangi dan tidak merusak imannya. Itu kata siapa? Si Murji'ah. Bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan maksiat, dosa itu mengurangi iman. Iman itu turun naik. Turun karena kemaksiatan, naik karena ketaatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, itu logika mereka. Nah, muncul para cendekiawan yang lebih menomorsatukan akal daripada wahyu. Mereka ketika menengahi Khawarij dan Murji'ah, mereka menyatakan alladhi yaf'al kabirah laysa bimu'minin kama qala al-Murji'ah wa laysa bikafir kama qalahu al-Khawarij. Kata si Mu'tazilah, orang mukmin yang melakukan dosa besar dia tidak mukmin seperti katakan Murji'ah, juga tidak kafir seperti yang dikatakan Khawarij, tapi al-manzilah bainal manzilatain, berada di satu posisi di antara dua posisi. Kafir tidak, muslim juga tidak. Pakai logika. Ibarat orang dari Madinah pergi ke Mekah.
Dari Madinah sudah keluar, tapi belum sampai di Mekah, ada di tengah-tengah. Orang itu tidak dikatakan ada di Madinah, dah sudah keluar. Tidak dikatakan ada di Mekah, dah belum sampai, tah di antara Mekah dan Madinah. Begitu kata mereka. Mereka ada di tengah jalan. Dengan demikian, orang muslim yang melakukan dosa besar, dia sudah keluar dari keimanannya, tapi tidak dikatakan kafir karena belum sampai kepada kekufuran. Di tengah-tengah disebut, dikenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Ada dalam satu posisi di antara dua posisi. Kebidahan ini muncul kemudian menyebar. Maka muncul pula kebid'ahan Jahmiyah sebagai pengembangan dari Mu'tazilah. Disebut Jahmiyah karena tokohnya namanya Jaham bin Safwan. Nisbat kepada Jaham maka disebut Jahmiyah. Muncul awalnya tidak berkaitan dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, tidak berkaitan mukmin atau kafir atau fasik, tidak berbicara tentang al-manzilah bainal manzilatain, tapi ini lebih berbahaya. Jahmiyah langsung berkaitan dengan zat Allah, tentang nama-nama dan sifatnya. Lihat, kebid'ahan muncul bertahap dari yang paling enteng, paling ringan, dari yang berkaitan dengan amalan perbuatan manusia sampai kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Jahmiyah ini memposisikan Khaliq di tempat makhluk, menempatkan Khaliq di posisi makhluk. Mereka ngomong seenaknya. Coba, mereka bilang harus menetapkan dengan akal, tapi hasil ketetapannya nggak masuk akal, nggak rasional, nggak logis, tidak realistis. Mereka mengatakan hadza thabitun lillah wa hadza ghairu thabit, hadza yaqbalul aqal ay yattasifa Allah bihi wa hadza la yaqbalul aqal ay yattasifa bihi. Kata mereka, yang menetapkan ini untuk sifat bagi Allah ini bukan, itu akal. Mana yang diterima akal tetapkan, mana yang tidak diterima akal tolak. Maka barulah munculnya Jahmiyah dan Mu'tazilah itu mulai menyentuh pembicaraan tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan orang-orang yang berbicara tentang nama dan sifat Allah terbagi kepada beberapa golongan. Golongan yang menyimpang karena menetapkan dengan akal. Menetapkan dengan akal tapi kesimpulan akhir nggak masuk akal. Cobalah nanti lihat. Golongan pertama menyatakan la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala bi'adamin li'annahu idza usifa bil wujud asbahal mawjudat wa in usifa fil adam asbahal ma'dumat wa alaihi yajibu nafyul wujud wal adam anhu. Coba bayangkan. Golongan pertama menyatakan tidak boleh selama-lamanya kita menetapkan sifat wujud bagi Allah ataupun adam. Wujud itu artinya ada, adam itu artinya tidak ada. Nggak boleh mengatakan Allah ada, nggak boleh mengatakan Allah tidak ada. Apalagi nggak ada ayat atau hadis yang menyatakan innallaha wujudun. Ada kan seorang tokoh di Indonesia yang menyatakan nggak ada ayatnya bahwa Allah itu ada. Ini bukan yang awal muncul baru, dari dulu tiba-tiba ada.
Ini kelompok orang yang seperti ini, aqlani. Mereka mengatakan tidak boleh mensifati Allah dengan sifat wujud, tidak boleh juga mensifati Allah dengan sifat Adam. Adam itu pakai ain ya, bukan pakai alif. Kalau pakai alif Nabi Adam, kalau pakai ain artinya tidak ada. Lawan dari wujud. Wujud ada, kalau tidak ada bahasa Arabnya apa? Adam. Allah tidak wujud, Allah tidak Adam. Kenapa? Karena kalau Allah disifati wujud berarti serupa dengan makhluk. Makhluk wujud, ada. Dan kalau Allah disifati Adam, tidak ada, maka serupa dengan makhluk yang tidak ada. Wajib bagi kita mengingkari sifat wujud dan Adam dari diri Allah. Allah tidak wujud, Allah tidak Adam. Masuk akal nggak? Disebut ada nggak boleh, disebut tidak ada juga nggak boleh. Naon atunya? Tidak realistis, tidak logis, tidak rasional. Nah, mereka tasbihun lil makhluk al mumtana'at wal mustahilat. Mereka itu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Karena menurut akal siapapun, antara ada dan tiada dua hal yang bertolak belakang, yang tidak mungkin disatukan, yang mungkin dua-duanya ada di dalam sesuatu. Gelas ini wujud atau Adam? Wujudnya. Udara wujud atau Adam? Wujud. Kan ada, cuma nggak kelihatan. Terasa nggak adanya udara? Ada, terasa. Dikitukeun tuh ngahiup. Kadang-kadang udaranya bergerak disebut angin. Kadang-kadang besar muter disebut angin puting beliung. Di Amerika sana tornado itu udara. Wujud walaupun nggak kelihatan. Wujud itu ada, bukan bungklekan. Beda ya. Apa bahasa Indonesianya bungklekan? Bungklekan itu akhirnya artinya terlihat. Kita bungklekan. Orang jahat disebut setan bungklekan. Setan yang terlihat. Ada setan yang tidak bungklekan? Ada jin. Ada tidak jin? Jin wujud atau tidak? Wujud, ada. Mana? Nggak kelihatan. Kok percaya? Pertama Allah yang beritahu, Rasulnya juga menjelaskan dalam Quran hadis. Ketiga, ada pengaruhnya keberadaan jin? Ada. Dan seterusnya. Antara sifat ada dan sifat tiada, dua hal yang bertolak belakang. Nggak mungkin menyatu dua-duanya di dalam sesuatu. Kita wujud, tidak Adam. Contoh yang Adam apa? Contoh yang Adam dewa dewi, itu Adam. Ada dewa dewi yang disembah oleh orang-orang kelompok tertentu dengan nama ini, nama itu. Dewa namanya ini, tugasnya menciptakan. Dewa namanya itu, tugasnya menjaga. Dewa namanya yang lain, tugasnya merusak. Ada kan? Itu wujud apa Adam? Adam. Tidak ada. Ada dalam keyakinan orang lain peri. Di kita nggak ada. Itu Adam. Tidak ada. Khayalan Adam. Tidak ada di ciptaan manusia. Khayalan manusia aja, bukan ciptaan, khayalan manusia. Tapi realitanya tidak ada. Itu Adam. Dewa dewi Adam. Maka tidak wujud, tidak ada. Jadi kalau Adam pasti tidak wujud. Kalau wujud berarti tidak ada. Nggak mungkin sesuatu wujud tidak, Adam juga tidak. Apa itu istilahnya ya?
Nah, jadi akal manusia manapun tidak bisa menerima hal ini. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa itu produk akal? Inilah golongan yang pertama. Jadi golongan yang pertama ini menyatakan tidak boleh kita ini menetapkan sifat bagi Allah dan tidak boleh juga menafikan. Itu yang pertama. Golongan kedua, nah ini sebaliknya dikit, bukan sebaliknya, agak sedikit berbeda. Wa qismun akhar qalu nasifuhu bin nafi wala nasifuhu bil itsbat. Coba liur dah tuh. Kita mensifati Allah dengan sifat nafi, tapi tidak boleh mensifati Allah dengan sifat itsbat. Membahas ini tuh harus mikir. Kalau nggak mikir, nggak akan kepikiran. Mikir aja kadang-kadang nggak ketangkap. Coba kalimat ini. Kita mensifati Allah hanya dengan sifat nafi. Tidak boleh mensifati Allah dengan sifat itsbat. Apa maknanya? Mensifati Allah dengan sifat nafi itu artinya ya menolak beberapa sifat buruk dari diri Allah, tapi tidak menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat buruk tadi. Contoh, harus dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh, liar. Kita tidak mensifati Allah dengan sifat hayyun. Apa arti hayyun? Apa arti hayyun? Hidup. Lawannya apa? Mati. Kita tidak mensifati Allah bahwa Allah itu hidup, tapi kita menafikan sifat mati dari diri Allah. Allah itu tidak mati, tapi jangan dikatakan Allah itu hidup. Allah tidak alim, ya Allah tidak jahil, tidak. Lawan jahil apa? Alim. Allah tidak jahil, tapi jangan dikatakan Allah itu alim. Allah itu tidak zalim, tapi jangan dikatakan Allah itu adil. Coba bayangkan. Apa masuk akal? Demikianlah mereka menolak sifat-sifat yang buruk dari diri Allah, tapi tidak menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat buruk yang ditolak tadi. Kenapa? Karena sifat-sifat yang baik yang tidak mereka tetapkan untuk diri Allah adalah sifat yang dimiliki makhluk. Makhluk hidup, ya hidup. Wah, kalau Allah hidup serupa dengan makhluk. Makanya nggak boleh dikatakan Allah hidup, tapi Allah tidak mati gitu. Kalau umpamanya makhluk mendengar, makhluk melihat, tidak boleh dikatakan Allah mendengar dan melihat. Tapi kita tetapkan Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Jadi sifat yang sebaliknya yang ditolak, tapi sifat baiknya tidak ditetapkan. Nah, kalau umpamanya dikatakan kepada mereka, bukankah Allah menerangkan tentang dirinya, innallaha sami'un basir, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tuh, itu sifat Allah. Bukankah Allah mendengar, Allah melihat, dan itu sifat Allah? Mereka menjawab, hadza min babil idhafat, bimakna nusiba ilaihi sam'u la li'annahu muttasifun bihi walakin li'anna lahu makhluqan yasma'u fahuwa min babil idhafat fasami'un yakni laisa lahu sam'un lakin lahu masmu'. Kata mereka ini dalam
rangka menjelaskan penyandaran. Artinya mendengar disandarkan kepada Allah, tapi tidak menjadi sifat bagi Allah. Allah mendengar ya, tapi bukan menjadi sifat. Coba liar apa tidak? Maka Allah mendengar tapi tak punya pendengaran. Allah melihat tapi tak punya penglihatan. Allah berbicara tapi tak punya alat-alat berbicara. Intinya Allah itu tidak memiliki sifat yang baik, tapi sifat buruk wajib ditolak dari diri Allah. Ini kelompok kedua. Apa masuk akal? Nggak masuk akal juga. Kalau Allah mendengar tanpa pendengaran, dengan apa Allah mendengar? Kalau Allah melihat tanpa penglihatan, dengan apa Allah melihat? Padahal Allah menyatakan Allah punya mata. Ya, tajri bi a'yunina. Si perahu itu berlayar dengan pandangan mata kami. Allah menyatakan Allah memiliki mata. Ya, cuma mata Allah berbeda, tidak ada yang sama dengan mata makhluk manapun. Jangankan Allah dengan makhluk dengan makhluk matanya sama? Tidak sama. Mata manusia ya semua sama. Coba dengan mata binatang. Binatang dengan binatang sudah berbeda. Econg corang naon bahasa Indonesiana? Simut, serangga, belalang. Punya mata? Punya. Lalat punya mata? Sama dengan mata kita? Beda. Apanya yang beda? Semuanya. Bentuknya, ukurannya, bahannya, mungkin fungsinya. Fungsinya juga beda, cara melihatnya beda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khalik pasti berbeda segala-galanya. Jadi, tapi wajib kita punya menisbatkan Allah punya mata, karena Allah menetapkan hal itu dalam Al-Quran. Cuma laisa kamitslihi syai'un, mata Allah tidak ada yang sama dengan mata makhluknya. Inilah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ini yuthbitu lahul asma' duna sifat, wa haula humul mu'tazilah alladzina asbatu asma Allah qalu inna Allah sami'un basirun qadirun alimun hakimun, lakin qadirun bila qudrah, sami'un bila sama', basirun bil basar, alimun bila ilmin, hakimun bila hikmah. Kelompok ketiga menyatakan mereka menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi nama itu tidak mengandung sifat. Maka mereka berkata Allah Sami', Allah Basir, Allah Qadir, Allah Alim, Allah Hakim, tapi Sami'un bila sam', Basirun bila basar, Alimun bila ilmin, Hakimun bila hikmah. Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu berkuasa, Allah itu mengetahui, Allah itu maha hakim, tapi mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, mengetahui tanpa ilmu, hakim tanpa hikmah. Jadi hanya nama, sifatnya tidak. Jadi nama maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, maha mengetahui itu sekedar nama bagi Allah. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah mendengar, Allah melihat, sama dengan makhluk. Makhluk mendengar, makhluk melihat. Bahkan lafadznya sama. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Wa ja'alnahu sami'an basir. Allah menjadikan manusia mendengar dan melihat.
Sama tuh, makanya nggak boleh disamakan. Allah nggak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk melihat, Allah tidak melihat. Kalau makhluk mendengar, Allah tidak mendengar. Adapun firman Allah, Allah maha melihat mendengar, itu sekedar nama, tapi tidak mengandung sifat. Ini golongan yang ketiga. Mereka adalah Mu'tazilah. Keempat, golongan keempat, alladzina yaqulun nuthbitu lahul asma haqiqatan wa nuthbitu lahu sifat muayyana dala 'alaiha al-aql wa yunkirul baqi. Nuthbitu lahu sab'a sifat faqat. Yang keempat ini golongan orang yang menetapkan nama-nama bagi Allah dan menetapkan hanya sifat-sifat tertentu yang diterima oleh akal. Yang tidak diterima oleh akal diingkari. Lalu mereka menetapkan hanya 7 sifat saja yang diterima oleh akal. Yang lainnya nggak boleh ditetapkan sebagai sifat bagi Allah. Bukan karena mendustakan ayat Allah tentang sifat, tapi mentahrif. Apa saja 7 sifat ini? Pertama, hayat. Apa arti hayat? Hidup. Karena secara akal Allah tuh harus hidup. Kalau Allah mati nggak mungkin, nggak masuk akal. Sifat kedua, kalam, berbicara. Allah harus pasti berbicara, nggak mungkin tidak bicara. Buktinya kan ada wahyu. Buktinya Allah berbicara kepada malaikat-malaikat. Ketiga, sifat basar, melihat. Nggak mungkin Allah tidak melihat. Keempatnya, mendengar. Nggak mungkin Allah tidak mendengar. Kelimanya, iradah, memiliki kehendak, keinginan. Nggak mungkin Allah nggak berkehendak. Keenamnya, ilmu. Allah berilmu, nggak mungkin Allah tidak berilmu. Ketujuhnya, kuasa. Allah maha kuasa, nggak mungkin tidak berkuasa. 7 sifat ini ditetapkan oleh akal. Sisanya selain itu tidak masuk akal dan diingkari. Bukan mengingkari ayatnya, ayatnya benar, ada pasti, tapi ayat tentang sifat selain ke-7 tadi ditakwil kepada makna lain. Inilah sifat yang mereka tetapkan berdasarkan akal, dan sifat lainnya tidak ditetapkan karena bertolak belakang atau tidak diterima oleh akal. Mereka adalah kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Awalnya 7 tuh, lalu mereka mikir lagi, tambah jadi 9, mikir lagi, tambah jadi 13. Itu Abul Hasan Ali Al-Asy'ari awalnya menetapkan 13 sifat, berawal dari 7 sifat. Mikir lagi ketemu 9, mikir lagi ketemu 13. Di antara murid Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ada Imam Al-Maturidi, dikembangkan lagi jadi 20. Semua ditetapkan berdasarkan apa? Akal. Nah, kalau ditanya, bukankah Allah menerangkan banyak nama dalam Al-Quran bagi diri Allah yang disebut Asmaul Husna? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah bukan? Jelas ayat. Ada dalam sifat 13 atau 20? Tidak ada. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu sifat Allah semuanya. Ada dalam sifat 13 atau 20? Tidak ada. Dikemanakan. Jadi mereka menetapkan sifat bagi Allah berdasarkan akal. Oh, harus Allah itu harus ada. Tadinya tidak ada.
Wujud ini tidak ada, yang ada hanya 7 tadi, hayat, kalam, basor, sami gitu ya, iradah, kemudian alim, kemudian qadir tadi. Mikir lagi, oh Allah harus wujud, tuh Allah harus qidam, Allah harus baqa. Al-lahir wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, hayat, dan seterusnya. Sampai 13 masih hafal kan? Ar-Rahman Ar-Rahim kemana? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, dan seterusnya. Mana? Nggak ada. Dikemanakan? Kata mereka sudah tercakup dalam salah satu di antara ke-13 ini. Karena sesuatu zat yang umpamanya hayat, berilmu, itu harus Rahman dan Rahim. Padahal tidak nyambung ya. Tidak semua orang yang sesuatu yang hidup dan berilmu itu Rahman Rahim. Ada yang hidup berilmu tapi kasar, tapi galak, tapi jahat, ada? Ya, di kalangan makhluk ada. Realita ada. Jadi antara Rahman dan Rahim tidak ada hubungannya dengan hayat. Tidak ada hubungannya dengan mendengar, melihat. Mungkin sesuatu yang hidup, yang berbicara, yang mendengar, yang melihat, tapi tidak Rahman, tidak Rahim, mungkin tidak nyambung. Jadi Rahman dan Rahim tercakup di dalam nama yang mana? Itu karena mereka menetapkan dengan akal, akhirnya tidak masuk akal juga. Nah, ini penyimpangan mereka dalam memahami asma dan sifat Allah termasuk ke dalam kategori ta'til sebagian. Ta'til itu mengingkari, ta'til itu meniadakan, walaupun yang ditiadakan sebagian ditetapkan tapi berdasarkan akal. Bahkan yang tidak menjadi sifat Allah ditetapkan sebagai sifat Allah seperti wujud. Nggak ada ayat hadis yang menyatakan Allah itu wujud. Itu bukan sifat Allah. Tapi apakah Allah ada? Ada. Itu sudah tercakup dalam wal awwalul akhir wal zahir wal batin. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Dan itu menunjukkan Allah itu ada. Allah itu khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu, yang menciptakan itu pasti ada. Itu sudah tercakup tanpa ditetapkan sebagai sifat bagi Allah dengan sifat wujud. Baqa, wujud, qidam itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada al-awwal wal awwalu. Baqa tidak ada, yang ada al-akhir wal awwal wal akhir. Al-awwal dan akhirnya dan al-akhir sebagai sifat Allah tidak ditetapkan, diganti dengan lafaz lain, qidam dan baqa. Laisa kamitslihi syai'un, itu sifat Allah, diganti dengan mukhalafatul hawadits. Allah itu qayyum, diganti dengan qiyamuhu binafsihi. Kenapa tidak diambil lafaz aslinya dalam Al-Quran yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri Allah, diganti dengan istilah yang dibikin sendiri? Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk ta'til. Apa itu ta'til? Menolak atau mengingkari sebagian dari sifat Allah yang ditetapkan sebagai sifat bagi Allah, bukan karena nas Al-Quran tapi berdasarkan akal. Lalu setelah akal menetapkan, dicari ayat-ayat yang mendukung ketetapan akal. Jadi akal dulu, dalil kemudian. Bukan dari dalil kemudian akal menyesuaikan diri, enggak. Tapi kebenaran ini ditetapkan oleh akal dulu. Setelah ditetapkan keyakinan benarnya hal ini, cari ada ayat yang mendukung. Ayat yang mengikuti akal, bukan akal yang menyesuaikan diri dengan ayat. Nah, itulah kelompok ta'til. Walhasil, kalau kita menelaah kitab-kitab mereka,
kita akan menemukan penjelasan yang sangat membingungkan dan melahirkan keyakinan yang aneh-aneh yang tidak masuk ke dalam akal kita. Padahal mereka mengklaim mendahulukan akal. Seperti tadi, tidak mensifati Allah dengan wujud, tidak mensifati Allah dengan adam, naon atau tadi Allah maha mendengar, Allah itu sami tanpa pendengaran, Allah maha melihat tanpa penglihatan, Allah maha kuasa tanpa memiliki sifat kekuasaan. Itu kan tidak masuk akal dan tidak realistis. Perumpamaan mereka ibarat orang yang tidak memiliki cahaya alias orang yang tidak melihat, bisa melihat alias buta, maka walaupun berada di bawah sinar matahari yang terang benderang, maka orang buta tidak merasakan adanya manfaat dari cahaya itu. Tetapi lebeng blank, tidak melihat apapun. Itu bagi orang yang buta mata jasmaninya, mata raganya. Demikian juga orang yang Allah butakan mata hatinya, diberi penjelasan ayat hadis yang gamblang dan jelas, mereka tidak bisa memahami, menerima dan menemukannya. Maka berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Alladhi a'ma Allahu basiratahu kalladhi a'ma Allahu basarahu, fakama anna a'mal basar law waqa'a amama asy-syams law waqafa amama asy-syam allati taksiru nurul basar lam yaroha. Fakadzalika man a'ma Allahu basiratahu law waqafa amaman anwaril haq ma ra'aha wal iyadzu billah." Siapa orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah, dia tidak akan terterangi. Orang yang mata hatinya dibutakan oleh Allah karena kesesatannya, taubahnya seperti orang yang mata fisiknya dibutakan. Maka seandainya dia berada di tengah matahari yang terik, yang terang benderang, segala yang ada yang jelas tidak bisa mereka lihat. Demikian pula orang yang Allah butakan mata hatinya, seandainya diberi cahaya wahyu penjelasan dari ayat dan hadis yang gamblang, mereka tak akan bisa menemukan dan melihat kebenaran. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menuntun kita kepada cahaya yang terang benderang, sehingga bisa melihat kebenaran dengan gamblang. Tapi alhamdulillah, mabtada'a ahadun bid'atan illa qayyadallahu lahu bimannihi wa karamihi may yubayyinu hadhil bid'ah wa yudhiduha bil haqq. Tapi alhamdulillah, tidaklah seseorang memunculkan satu kebid'ahan kecuali Allah akan bangkitkan karena karunia dan kemuliaan Allah orang yang akan menjelaskan kebid'ahan itu dan akan membongkar bobrok dan borok-boroknya. Dan ini termasuk jaminan Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang telah menurunkan Al-Quran, termasuk kami yang telah menurunkan Al-Islam, kami juga yang akan menjaganya, menjaga kemurniannya dari campuran, dari penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Di antara cara Allah memelihara az-zikr Al-Quran atau agama ini adalah Allah jadikan para nabinya
termasuk Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghujung para nabi, para rasul, dan risalah ini harus tetap ada abadi dalam kemurniannya sampai masa yang Allah tetapkan. Untuk itu Allah utus seusai Nabi wafat meninggalkan kita, Allah utus para mujaddid di setiap penghujung abad melakukan tajdid. Apa itu tajdid? Bahasa kita pembaharuan. Tajdid itu bukan melahirkan ajaran baru. Kalau melahirkan ajaran baru bukan tajdid tapi bid'ah. Tajdid itu mengembalikan umat yang pemahaman dan keyakinan sudah melenceng jauh dari ajaran Nabi, dikembalikan kepada ajaran semula yang murni dari Nabi dan para sahabatnya. Itu tajdid. Maka tak ada satupun kebidahan yang muncul di muka bumi kecuali Allah akan utus orang-orang yang akan menjelaskan penyimpangan itu dengan semua risikonya. Para nabi aja risikonya mati, nyawanya diancam, tapi Allah lindungi. Ada nabi yang sampai terbunuh? Iya, ada. Ada nabi yang diperangi mau dibunuh, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mau diperangi, mau dibunuh, tapi alhamdulillah Allah lindungi. Nah, salah satu di antara bentuk kebidahan ini adalah kebidahan dalam hal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka muncul inisiatif dari para ulama untuk menjelaskan kebidahan ini agar orang tahu dan ditinggalkan. Lalu dijelaskan pemahaman yang benar sesuai Quran Sunnah dalam hal asma dan sifat Allah. Lahirlah kitab-kitab tentang asma dan sifat Allah. Salah satu di antara orang yang dengan gigih menjelaskan penyimpangan orang-orang dalam hal asma dan sifat dan menuntun mereka kebenaran adalah kitab yang akan kita bahas, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan syarahnya dari para ulama. Ini sekali lagi baru muqaddimah, belum sampai kepada isi dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tapi ini adalah pertemuan terakhir kita membahas muqaddimah. Mulai pertemuan yang akan datang kita masuk kepada isi dari kitabnya. Jadi terakhir itu muqaddimah, pengajiannya masih lama, tahunan lagi, meureun kalau ada umurnya. Tapi mulai pertemuan yang akan datang kita mulai masuk kepada isi aqidah wasithiyah. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit lah untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ada mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Pak Ustadz mau tanya mengenai sifat Allah yang maha berkehendak Pak Ustadz, yang mungkin ya terutama buat ana dan semuanya tentang takdir Pak Ustadz. Allah itu menetapkan takdir seseorang itu 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan Pak Ustadz ya. Nah ini yang pikiran saya, bagaimana kita memikirkan bahwa takdir kita itu menjadi penghuni neraka gitu. Allah menakdirkan, apakah itu bisa dirubah dengan ikhtiar. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah takdir bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa? Kalau kita, jangan kita lah, ya na'udzubillah. Kalau seorang ditakdirkan masuk neraka, apakah dia bisa merubah
menjadi ahli surga gitu. Nanti itu akan kita bahas secara rinci di dalam sifat Allah dan masyiah. Tapi intinya begini. Hadis yang sahih menyatakan innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlaha faqala wala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha faqala wala ubali. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuni surga. Dan Allah berkata, aku tidak peduli. Allah juga menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon ahli neraka. Dan aku tidak peduli, kata Allah. Apakah manusia semua termasuk kita sudah ditakdirkan ke surga atau ke neraka? Iya. Terus bagaimana kalau orang ditakdirkan ke neraka tapi di dunia ahli ibadah, taat? Ngapain atuh ibadah, ketaatan, amal soleh kalau berakhir di neraka? Itu kan? Bisa nggak ibadah amal soleh merubah takdirnya jadi ke surga? Kalau ada orang ditakdirkan masuk neraka, tapi di dunianya ahli ibadah, ahli amal soleh, masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Adil tidak Allah? Tidak adil. Maka tidak mungkin ini terjadi. Kalau Allah takdirkan seseorang masuk neraka, pasti Allah takdirkan di dunianya juga dia menjadi ahli maksiat, dosa, mungkin kufur, mungkin syirik, mungkin bid'ah, sehingga berakhir ke neraka. Itu pasti. Jadi takdir Allah itu mencakup, mentakdirkan sebab-sebab yang mengakibatkan dia mengalami takdir itu. Contoh, seseorang ditakdirkan kaya raya. Allah tidak akan mentakdirkan jalan hidup orang ini bodoh, malas, nggak mau belajar, nggak mau bekerja, diam saja tapi kaya, ujuk-ujuk bruk emas dari langit. Apa begitu? Nggak mungkin. Allah akan takdirkan dia dan Allah mudahkan bagi dia untuk belajar ilmu, berusaha giat, dan Allah mudahkan jalan-jalannya. Akhirnya dapat pekerjaan, dapat penghasilan, dapat uang, kaya. Jadi takdir kaya yang Allah tetapkan bagi orang itu mencakup ditakdirkan jalan-jalan untuk menjadi orang kaya. Begitu. Demikian juga Allah, kalau Allah takdirkan orang itu di dunianya ibadah, amal soleh, bertauhid, menjauhi dosa terus dan mati dalam keadaan demikian, berarti orang itu Allah takdirkan jadi ahli surga. Nah, berdasarkan hal itu, kalau seseorang tadinya ahli maksiat, ahli maksiat terancam neraka kan? Dia tidak mau menjadi ahli neraka dengan kemaksiatan yang dilakukan, lalu dia ikhtiar, berubah, bertobat di dosa maksiat itu, kemudian ibadah, amal soleh, juga berdoa, ya Allah istiqomahkan saya, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, dan dikabul dan mati dalam keadaan husnul khatimah, ke surga. Apakah dia merubah takdir yang tadi ditakdirkan ke neraka terus dirubah dengan usaha dan doa jadi ke surga? Tidak. Dia nggak tahu apakah takdir dia ke surga atau neraka, kan nggak tahu. Semua sudah Allah takdirkan, tapi kita nggak tahu takdir kita gimana. Oleh karena itu, itulah takdir dia. Awalnya Allah mentakdirkan dia jadi ahli maksiat, dosa dan seterusnya. Lalu Allah takdirkan dia tobat. Lalu Allah takdirkan dia berdoa. Lalu Allah takdirkan dia berusaha, berikhtiar, dan Allah takdirkan mematikan dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Allah takdirkan ke surga. Itulah takdir dia.
Dia tidak merubah takdir, tapi itulah takdir dia, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nanti lebih rinci lagi akan kita kaji ketika membahas itu. Hampir 10 menit satu pertanyaan juga. Tersisa waktu 6 menit lagi. Dari emak-emak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama Ustaz. 1. Ada seorang ibu usianya di atas 60 tahun. Ingatannya lup-lep, sehingga beliau tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ditanyakan, apakah ibu itu sudah bisa dikatakan pikun? Iya, itu pikun. Pikun itu menurunnya fungsi otak. Ketika di scan gitu, ke dokter syaraf umpamanya di scan, kelihatan volume otaknya itu mengkerut. Padahal tengkoraknya angger. Angger itu apa? Tetap. Tengkoraknya ikut mengkerut, kepalanya mengecil? Tidak, kepalanya tetap. Volume otaknya mengkerut. Otomatis beberapa fungsi otak sudah hilang, rusak. Saraf-sarafnya juga sudah mulai kurang, menurut fungsinya. Otomatis ketika mengkerut, volume yang kosong diisi oleh zat lain yang lebih menghalangi. Ini penjelasan dokter saraf. Beberapa waktu yang lalu saya konsultasikan kasus seseorang yang begitu. Oh ya, di scan, iya. Dan ini adalah gejala umum teralami oleh banyak orang. Tidak semua orang, tapi banyak. Dan Allah menetapkan di dalam Al-Quran, wa minhum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama, ya. Dan sebagian manusia ada yang kami kembalikan kepada umur yang kondisinya buruk, sehingga dia tidak lagi mengetahui beberapa hal yang tadinya dia tahu. Itu yang kita sebut dengan pikun. Bahasa Arabnya haram, pakai hak besar bukan hak kecil. Bukan lawan dari halal, tapi haram. Pikun. Dan Nabi SAW berdoa dari kepikunan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal azzi wal kasal, wal jubni, minal huzni wal kasal wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham dan huzn, terus keresahan dan kesedihan. Wal jubni wal kasal, dari kepengecutan dan kemalasan. Wal harami, dari kepikunan. Terus ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, doa seusai salat. Dia wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada Engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi umur yang buruk. Maksudnya di akhir, di usia tua mengalami kepikunan. Kita berlindung kepada Allah. Otomatis ketika sudah pikun tadi, fungsi otak menurun. Ini mempengaruhi perilaku, sikap. Karena perilaku itu dikontrol oleh otak. Makanya anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun, otaknya belum berkembang, kan perilakunya ini ya aneh-aneh, tidak masuk akal ya. Tapi karena anak kecil lucu weh, diajari, diterangkan begini begitu, nggak paham, lucu. Nah ini yang sudah pikun juga kembali seperti anak kecil. Tidak hanya cara berpikir, tapi juga perilaku. Lebih aneh daripada anak kecil. Anak kecil lebih mudah diajak komunikasi. Dan kalau mereka tidak paham, ngerti, tidak malu, cukup geleng kepala, nggak paham gitu. Dan kita memakluminya. Tapi kalau orang tua, sudah tua, tadinya banyak hafalan, banyak pengetahuan, banyak tahu ini itu, tiba-tiba jadi tidak tahu, ini beda, tidak lucu lagi.
Kalau kita tidak ingat kepada ini, bisa-bisa kesel, kehul, marah, emosi. Masa kakek-kakek, nini-nini gitu menyebalkan melebihi anak kecil. Nah, menghadapi yang seperti itu, perlakukan orang ini seperti memperlakukan anak kecil. Dimaklumi kalau dia mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jangan anggap dewasa, anggap anak kecil 2-3 tahun, sehingga kita memaklumi, anggapnya anak kecil lucu gitu. Ya. Nah, sering kali sudah sampai pada taraf itu, hafalan hilang. Tak mustahil Al-Fatihah juga enggak hafal. Surat-surat yang dulu hafal pada lupa. Bahkan sholat pun tidak tahu ini sholat apa, berapa rakaat, bagaimana cara sholatnya. Saya pernah menyuruh seseorang, awasi ini, orang ini sudah pikun, awasi sholatnya gimana, benar nggak? Kalau saya kan harus ke masjid, diawasi, laporan, nggak benar sholat, dari berdiri langsung sujud, terus hanya 1 rakaat, sudah, padahal itu sholat maghrib. Ketika ditanya, tahu ini sholat apa? Sholat apa? Nggak tahu. Oh ini berapa rakaat? Sabarannya 3. Oh iya 3. Ya, kalau sudah sampai pada taraf itu, maka sudah terangkat kolam. Rufi al-qalam an 3. Diangkat kolam dari 3 orang. Salah satunya wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun. Majnun jangan diartikan hanya gila. Majnun itu orang yang otaknya tertutup. Berasal dari kata janna. Janna itu sesuatu yang menutupi. Jin disebut jin karena junna angka, tertutup dari dirimu, tidak kelihatan. Janin disebut janin, bayi, ya. Kenapa? Karena tidak kelihatan, terhalang oleh perut. Orang yang otaknya tertutup, terhalang, tidak berfungsi maksimal disebut majnun. Ini bisa orang gila, bisa juga orang pikun. Jadi biarkan. Dan di papatahan juga nggak akan bisa. Jangankan di papatahan, coba sebutkan 3 kata. Umpamanya meja, lampu, pintu. Suruh dia mengulang. Meja, pintu, apa tadi itu? Saya juga udah lupa. Meja, lampu, pintu. Coba suruh mengulang. Nggak bisa. 3 kata. Jadi kalau Al-Fatihah sudah tidak hafal, sudah lupa, kita ajari. Sok tuturkan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak akan bisa. Fungsi otaknya sudah jauh menurun. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita tetap ingatkan sholat, ingatkan baca Quran, ya. Tapi pelaksananya ya nggak bisa kita kontrol. Biarkan semampunya, ya, biarkan. Oh, itu juga hampir 10 menit. Dan apakah sah kalau ibu tersebut diajak sama saudara adik melakukan transaksi jual beli? Enggak. Dulu ada nenek dari istri saya. Sudah begitu, sudah pikun. Dia bilang ke istri saya, pengen lotek. Ini masih gana mahalnya, mau menang 200 perak. Sebab dalam ingatan dia waktu kecil cuma mungkin salawe itu 25 sapincuk. Ayeuna mah meureunnan kana 200, padahal sudah 5.000. Waktu harita 5.000 sapincuk, sekarang mah 5.000 nggak bisanya. Sapincuk lotek sabaraha? Minimal 10 atau 20.000 gitu. Jadi karena tidak memahami hal itu, maka tidak boleh dia belanja sendiri, ya, dampingi. Terakhir, ya, Ustaz izin bertanya bahwa takdir manusia itu tempat kelak di surga atau neraka sudah ditentukan. Bahwa sama dengan tadi itu, sehati.
Kemudian untuk perbuatan makhluk juga sudah ditakdirkan. Jika seorang ditakdirkan masuk neraka, apakah itu tidak berarti bahwa manusia tidak bisa menolak terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya? Jadi apakah manusia yang telah ditakdirkan masuk neraka tersebut akan sia-sia saja dalam hidupnya? Ya sama ya. Jadi begini, kalau Allah mentakdirkan keburukan bagi seseorang, sampai katakanlah waliyadzubillah ditakdirkan masuk neraka, itu karena keadilan Allah, bukan karena kesewenang-wenangan Allah, bukan karena kezaliman Allah kepada makhluk yang Allah takdirkan ke neraka, bukan. Wajib diyakini keadilan Allah. Sebagai ilustrasi, sebenarnya saya sering jelaskan tapi nggak apa-apa diterangkan lagi. Jangankan Allah itu, kita manusia, kalau umpamanya memberi hukuman, memberi nilai yang buruk, itu bukan karena zalim, bukan karena benci, tapi pasti ada alasan. Guru, muridnya banyak, disayangi semua. Apakah nilai yang diberikan guru kepada muridnya sama 8 semua? Tidak. Ada yang 10, ada yang 9, 6, 4, 0 juga ada. Itu karena apa? Karena prestasi si murid, dan prestasi mereka karena ikhtiar dan usaha mereka. Akhirnya si guru menetapkan kamu 10, kamu 4. Apakah yang 4 ini guru zalim? Tidak, adil. Pasti adil. Pasti ada alasan kenapa si guru memberi nilai 4. Pasti ada alasan. Pokoknya karena soalnya dari soal 10 salah 6, jadi kasih 4. Pasti ada alasan. Ada murid yang dipuji dikasih hadiah. Ada murid yang dihukum. Dihukumnya kadang disetrap, ya disetrap dan dihukum. Kadang disuruh berdiri di depan, kadang disuruh dijemur. Ada kan zaman baheula mah ada, zaman saya dijemur. Sekarang mah jangan coba-coba, bisa dilaporkan ke polisi. Ada disuruh ngoset WC gitu kan. Ada yang di penjara di sekolah. Di ma'had kita ada penjara tuh. Kalau santri udah bandel gini di penjara. Penjaraan gimana? Disimpan di sebuah ruangan kamar, tapi ada AC, ada WC-nya, makan dikasih, nggak boleh keluar kecuali untuk sholat dan untuk belajar. Selain itu main nggak boleh. Ada tuh hukum. Ada murid atau santri yang dihukum. Apakah guru itu zalim? Tidak. Kenapa dihukum? Pasti ada alasan. Itu karena keadilan. Kalau nggak dihukum nggak adil. Apa alasannya? Pasti kesalahan dia. Begitulah. Itu manusia loh. Karyawan. Ada yang diberi promosi, jabatan, fasilitas ini, fasilitas itu, gajinya dinaikkan. Ada yang tetap, ada yang diturunkan, ada yang di SP, ada yang dipecat. Zalim enggak sih bos? Tidak zalim. Adil. Yang diberi promosi, pangkat, fasilitas pasti karena prestasi, karena usaha, karena amalnya. Yang diberi SP pasti juga karena amalnya yang salah. Yang dipecat apalagi. Zalim tidak? Tidak, itu adil. Itu manusia. Apalagi Allah. Kalau Allah memberikan keputusan atau mentakdirkan yang buruk kepada seorang hamba, itu pasti ada alasan yang bisa Allah pertanggungjawabkan. Itu karena keadilan Allah. Sampai kalau Allah umpamanya menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu Allah takdirkan seperti itu bukan karena zalim, tapi pasti karena alasan. Sampai dia masukkan ke dalam neraka, itu pasti karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Manusia aja pasti ada alasan dan dianggap adil, apalagi Allah Azza wa Jalla. Itulah sebagai ilustrasi ya. Jadi kalau Allah takdirkan seorang ke dalam perbuatan dosa, bahkan kufur, bahkan syirik,
itu pasti karena keadilan Allah, dan sampai kalau Allah memasukkan orang ke dalam neraka itu juga karena keadilan, bukan karena kezaliman atau kesewenang-wenangan. Lebih rincinya, lebih jelasnya nanti kita akan terangkan ketika menerangkan sifat Allah yang berkaitan dengan iradah atau masyiah. Nanti itu berkaitan dengan takdir. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan